Ini kan kalau di Indonesia PPATK, sebenarnya ini kan bisa kerjasama dengan PPATK Sharing of Information ya. Informasi kan ini kan informasi namanya informasi bahwa ada transaksi mencurigakan yang sangat besar, transaksi mencurigakan yang kemungkinan berasal dari kejahatan yang lewat dari masuk ke bank-bank yang dipantau oleh FinCEN Amerika. Nah ini tergantung kita mau tidak gitu. Jadi harusnya PPATK Indonesia dengan FinCEN kerjasama kan sudah terbuka seperti ini. Harusnya ada satu goodwill lah ya untuk menindaklanjuti. Jadi seperti Panama Papers ternyata juga ya hanya berita sebentar, setelah itu ya sudah gitu kan. Ini tidak akan menjeratkan, artinya akan jalan terus seperti itu gitu. Karena belajar dari kasus sebelum-sebelumnya yang tiba-tiba tertiup angin begitu saja begitu. Betul, ya Bu ya. Betul. Nah, jadi kan kita punya PPATK. Ya bekerjalah PPATK untuk itu. Kita apalagi sekarang ini kan kita semua negara di dunia sedang butuh uang. Ternyata ada uang hasil kejahatan. Seperti itu. Jadi kalau yang ditangani oleh FinCEN atau PPATK adalah transaksi-transaksi yang mencurigakan yang kemungkinan berasal dari 20, kalau Indonesia 20 beberapa kejahatan. Kalau Amerika sekitar dari 200 jenis kejahatan yang lewat sana. Nah ini kan harusnya ditelusuri, dicari dari kejahatan apa ini, kemudian ditegakkanlah di negara di mana kejahatan asal itu terjadi gitu. Siapa tahu uang yang dikirimkan melalui bank-bank yang terpantau oleh Amerika itu, FinCEN Amerika itu adalah dari kejahatan yang ada di Indonesia yang kita tidak tahu. Jadi dengan ini harusnya bisa diungkapkan gitu. Jadi menelusuri dari hilir agar ketemu kejahatan di hulunya. Yang kemungkinan jangan-jangan kejahatan di hulunya itu terjadi di Indonesia. Ini yang harus diberantas kan. Sebenarnya cukup detail juga untuk penyelidikan, dan ini juga terkait dengan good corporate governance dari perusahaan atau dari perbankan yang bersangkutan. Ini kalau menurut Anda sendiri pandangannya seperti apa nih? Kalaupun misalnya akan diselidiki sampai tuntas pasti akan ada sanksi kan? Kalau gambaran dari mungkin dari undang-undang yang terkait begitu ya, ini seperti apa nih Bu Yenti? Ya kalau itu kan melalui perbankan. Jadi kan harusnya ini kan ada laporan. Bank itu kan wajib lapor ke FinCEN. Kalau Bank Indonesia lapor ke PPATK. Nah, kalau di Amerika itu kan ketat ya. Ada bank-bank yang tidak melaporkan atau ada pihak-pihak bank yang terlibat itu bisa dikenakan pidana. Bahkan banknya pun bisa ditutup. Ini banyak sekali cerita-cerita bank-bank besar sampai bermasalah dan kemudian dikenakan sanksi penutupan dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia sayangnya kalau ada melibatkan bank di Indonesia itu kan sanksinya hanya denda. Dendanya paling banyak 250 juta. Nah, kalau yang ditransaksikan yang berasal dari kejahatan itu jauh lebih besar, ratusan miliar apalagi triliun, ya nggak apa-apa bayar denda sekian ya. Nah ini harus dipikirkan kembali. Dan sebetulnya kan yang memikirkan kepatuhan bank untuk lapor itu adalah PPATK yang selalu diolah. Nah ini 250 juta ini sudah beberapa tahun tidak pernah dilihat lagi antara PPATK dan Bank Indonesia. Ini harus dilihat. Kalau dilihat dari totalnya kecil sekali begitu ya, dari total jumlah istilahnya penggelapan uang yang dilakukan begitu. Nah ini seperti apa sebenarnya? Karena kalau penyelidikan selanjutnya memang apa sih kendala besarnya begitu? Karena kan juga ada beberapa negara sebenarnya yang tidak mau terbuka untuk memberikan informasi. Makanya ada beberapa negara-negara yang menjadi tujuan tax haven begitu misalnya begitu ya. Nah ini seperti apa sih Bu Yenti begitu supaya ini tidak menguap lagi seperti kasus-kasus sebelumnya seperti Panama Papers begitu? Ya ini kan sudah ada kerjasama yang sudah bagus ya di beberapa negara sudah membuka rahasia perbankannya. Tinggal Indonesianya itu mau nggak ngejar yang punya Indonesia itu di sana berkaitan dengan rekening-rekening atas nama orang Indonesia yang ada di sana yang kemungkinan kan itu nanti dilacak apakah kejahatannya memang dari Indonesia. Tapi apapun ini kan juga harkat bangsa ini kan kalau sampai disebutkan di dunia itu kan tidak bagus. Ya, nah ini yang harus dipikirkan. Paling tidak BI Bank Indonesia ini juga harus, saya merasa Bank Indonesia itu sekarang harus digiatkan untuk bagaimana memantau perbankan-perbankan yang melakukan yang tidak patuh pada pencegahan pencucian uang melalui perbankan. Ini penting karena